kelima, pemilihan dan pengembangan alat pengambil data. Baik, ada beberapa instrumen yang harus kita gunakan untuk mengumpulkan data. Yang pertama adalah observasi. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, kuesioner atau angket. Yang keempat, dokumenter. Dan juga ada tes. Baik, kita perlu mengetahui teknik apa yang digunakan ketika kita akan mengumpulkan data. Jadi tergantung tema yang kita angkat. Kalau temanya berkaitan dengan cuma beberapa subjek yang melakukan kegiatan, misalnya implementasi tadaqah mubasyarah dalam pembelajaran bahasa Arab dengan satu. Itu yang kita teliti siapa? Gurunya ya. Nah itu kita menggunakan wawancara. Jangan digunakan angket. Masa satu orang mencari datanya angket, isi angkat. Oke, kita masuk yang pertama dulu, itu contoh aja. Yang pertama, observasi. Kita mendapatkan data, bahkan mengawali penemuan data, itu bisa dari sebuah observasi. Observasi lokasi penelitian. Ketika kita datang ke sebuah lokasi penelitian, kita melaksanakan observasi di sana, melihat ya apa masalah yang mungkin layak diangkat dalam penelitian Anda. Ketika Anda datang ke lokasi, melihat pembelajaran, sistemnya, metodenya, bahkan langsung masuk ke kelas. Nah, Anda melihat sesuatu yang ganjil. Ini kekanakan tuh ketika belajar di kelas ribut terus. Ribut. Adalah kelas yang kayak gitu lah. Ribut aja lo panggil, koreakan lah apa. Gurunya ngajar, anak-anak hari ini pelajaran kita adalah fikih. Melihat siswanya aja ada. Anak-anak hari ini pelajaran kita. Anak-anaknya nggak tahu. Ampunnya aja ini dia kisahan. Bila guru itu masuk seperti itu, itu tahu sih. Oh ini ada masalah nih kayak gini. Kenapa bisa seperti ini? Ini berarti pengelolaan kelasnya tidak bagus. Itu berarti berhubungan dengan kompetensi pedagogik guru. Jadi kemampuan mengelola kelas itu, kemampuan mengelola itu ada pada kompetensi pedagogik. Oke lah, ini bagus diangkat nih kemampuan gurunya ini. Bisa nggak gurunya ini punya kompetensinya pada bidang pedagogi, menguasai kelasnya, mengelola kelas. Nah karena kelas itu seperti itu, maka dia tertarik untuk meneliti. Ada punya kompetensi nggak gurunya? Maka diangkatlah dari fenomena yang terjadi. Masalahnya ada apa masalahnya? Masalahnya ribut. Kemudian temanya adalah penguasaan kelas, pengelolaan kelas. Maka diambillah judul yang sesuai dengan temanya itu, kompetensi pedagogik guru bahasa Arab di Mansatu. Kenapa?
Nah, kita dapat itu dari mana? Dari observasi. Ya, observasi. Kita mengumpulkan data, tahu. Nah, kita mengumpulkan data itu dari situ. Termasuk juga ketika kita mengumpulkan data itu ya kita melihat fenomena apa yang terjadi ketika kita akan masuk ke ranah penelitian. Oke lah, nanti kita akan bikin melihat situasi yang berkembang, dan observasi itu ada dua. Ada observasi partisipatif, ada observasi non partisipatif. Atau istilah lain apalah, banyak istilah sekarang. Tapi umumnya ada yang partisipatif, ada yang tidak, atau non partisipatif. Yang dimaksud dengan observasi partisipatif itu adalah si peneliti itu ikut terlibat dalam dalam penelitian itu. Maksudnya dia terlibat untuk mengamati beserta respondennya. Misalnya ketika dia tadi ya, dia melihat ribut ya, dia akhirnya ingin tahu seperti apa pengelolaan kelasnya oleh gurunya, ikut belajar, masuk kelas, duduk di kelas. Misalnya juga dia ngangkat tentang minat siswa belajar bahasa Arab misalnya. Ini kelihatannya siswa nggak berminat belajar. Dia ingin tahu, dia duduk di kelas. Dia sudah punya rancangan penelitian dia. Nih, ini hubungannya langsung ya. Hubungannya langsung ke yang ke-6, penyusunan rancangan penelitian. Dia sudah tahu mengangkat minat itu apa-apa yang memang pembahasan. Misalnya tentang kehadiran. Dia ikut hadir. Hari ini yang kada hadir tentang kehadiran ya. Besok yang kada hadir gimana? Begitu terus. Selama seminggu ya ikut berpartisipasi, ikut belajar, ikut terjun. Itu kan partisipatif. Nah, dia secara langsung mengamati itu, dia berpartisipasi. Oke lah, saya banyak penelitian seperti itu. Biasanya itu penelitian sosial. Orang ketika melakukan penelitian, misalnya dia meneliti budaya sebuah suku tertentu, perilaku mereka dan sebagainya, atau perilaku keagamaannya. Ini peneliti datang ke kampung itu, ke suku Dayak misalnya, di mana tuh Meratus, 4 malam di situ, 4 guri. Nah, kamu nyewa tempat, tuhnya aruhnya tuh kayak apa, yang dibakar apanya, yang dibaca apa, kegiatan mereka apa. Itu terlibat dia langsung. Dia mengadakan observasi, mengumpulkan datanya secara statistik. Dia terlibat langsung. Nah, artinya dia aktif dalam mengumpulkan datanya secara partisipatif dengan langsung mengamati lokasi penelitian. Itu bisa seperti itu. Kalau non partisipatif bisa aja dia mengamati itu lewat berita baca WA, televisi, majalah, koran, dari seminar. Nah, kalau partisipatif itu sangat akurat, ini sangat akurat datanya. Kenapa? Dia sendiri yang menyaksikan. Kalau wawancara itu kan ya bisa aja orang sebenarnya dia A, dia bilang B. Ya, kita harus lihat. Ini pengakuan kan? Pengakuan. Bila tina asa hendak bagus silakan. Ya, saya selalu aktif. Bapak
selalu mengawasi proses pembelajaran dia, selalu wawancara kan teman. Tapi kalau orang itu berpartisipasi aktif dalam masalah yang dia teliti, mana bisa dipadamkan? Iya, kalau bukan, itu kan lumayan tinggi ya, akurasinya. Oke ya. Nah, pengamatan itu termasuk teknik kita mengumpulkan data. Ini satu, observasi. Yang kedua, mungkin orang bisa mengumpulkan data itu lewat wawancara. Wawancara ya kita. Nah, jadi yang penting juga menurut saya, Anda harus pintar, bisa, mahir memilih jenis alat pengumpul data apa yang sesuai dengan masalah Anda. Ya, misalnya judulnya kemampuan merangkai kalimat bahasa Arab, merangkai kalimat, atau mengidentifikasi, kemampuan siswa mengidentifikasi mubtada dan khabar dalam pembelajaran bahasa Arab. Kurikulum ini judulnya ini, ada judulnya ya. Nah, itu kan kemampuan ya. Kalau kita meneliti kemampuan orang, kita pakai instrumen apa? Wawancara atau kuis ya, atau dokumenter atau tes. Ya kalau ingin tahu kemampuan orang ya kita tes. Tesnya bisa lisan, bisa tulisan. Ya, Anda ingin tahu kemampuannya secara tulisan, ini coba Anda barisi bang, mana yang maf'ul, cari maf'ul itu mengidentifikasi maf'ul dalam bahasa Arab. Mana ini maf'ulnya? Bisa aja kan, bisa ini garis bawah berapa votingnya mampu. Itu kan berarti tes tertulis. Kalau kemampuan baca Al-Quran, tes tulis kan? Atau angket kan, diperlukan kayak apa ya? Mungkin ya ayat atau lucu. Bisa lah ikam membaca Al-Quran dengan ikhfa yang benar. Bisa. Ternyata tahun kemampuannya, masa pakai angket? Nah, bisa memilih alat pengumpul data ini disesuaikan. Evaluasi pembelajaran bahasa Arab di MAN 2. Itu yang diteliti siapa? Anda harus dapat data itu dari siapa? Dari mana? Pembelajaran bahasa Arab. Ada guru bahasa Arab. Evaluasi itu kan biasanya evaluasi akhir, pertanyaan-pertanyaan kan? Ya ulangan lah. Ulangan harian, ulangan mingguan, bulanan, ulangan ayat semesta. Itu seperti apa nilainya? Itu yang tahu nilainya itu siapa? Anda menggunakan alat pengumpul data apa? Kawan, cara dari dirinya. Mungkin Pak ada kali isi data hasil ulangan kemarin ada. Kita tanya yang mampu ini, yang kurang mampu, yang kada bisa. Nah, kita tahu siapa yang kita wawancarai, sebenarnya siapa. Kalau kita sudah tahu siapa yang harus kita hubungi, kita tanya dalam penelitian kita. Kalau dia cuman judulnya seperti itu, berarti gurunya. Sumber data itu guru. Kalau judulnya minat siswa belajar bahasa Arab, itu siapa?
Pakai alat apa? Minat siswa belajar bahasa Arab. Itu yang menjadi siapa? Siswa. Siswa itu berapa orang? Kalau kita mewawancarai mereka, siswanya 10 kelas, wawancarai mereka, kalau ada bukti, itu kayak bisa. Nah, sumber datanya ini dari mana? Siapa? Siswa. Sumber datanya siswa. Kita tanya dia tentang minat tadi, apa saja variabel minat itu, nah itu kita harus tanyakan semua. Maka dalam setiap penelitian, pedoman penelitian itu harus ada. Jadi pertanyaan kalian itu harus dilampirkan di skripsi akhir, skripsi akhirat. Jangan-jangan nih lain yang ditanya, orang penelitiannya minat, yang ditakuti tentang evaluasi. Jadi pertanyaan Anda, kalau Anda menggunakan angket, kuesioner, itu harus dilampirkan di skripsi apa aja pertanyaan-pertanyaan. Sesuai nggak dengan subvariabel yang ada itu? Kalau Anda bikin variabelnya ya kehadiran, perhatian, pertanyaan, tugas, itu pertanyaan harus dari itu aja, jangan macam-macam. Oh ya, patulah pasal atau mau ada. Yang sudah dibikin variabelnya, yang sudah diklasifikasi loh bahasanya. Jangan lari dari itu. Oke ya. Nah jadi pertama kita harus tahu subjeknya, objeknya. Ya kita kalau berkenaan dengan pembelajaran berkaitan dengan guru, ya guru yang kita wawancarai. Biasanya kalau siswa, ya memang siswanya sumber datanya. Tapi dengan siswa itu ada mesti harus pakai angket semua ya, nggak bisa. Bisa aja karena yang ditanya itu cuma beberapa orang siswa kita tanya. Bisa. Dalam pendidikan kualitatif itu kan penjelasan aja. Bisa aja guru dengan siswanya bisa. Misalnya implementasi pembelajaran bahasa Arab atau pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab gimana? Itu kan gurunya sama siswanya. Ya. Jadi kegiatan pembelajaran bahasa Arab itu bisa aja yang kita cari datanya, metode mengajarnya, kemudian media yang digunakan, kemudian fasilitasnya. Oke, media fasilitas bisa. Kemudian kegiatannya apa? Kegiatan pembelajarannya ya kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Terus evaluasinya juga apa, seperti apa. Nah itu sumber datanya bisa guru, bisa siswa, bisa juga kan. Ya di mana kesesuaian data itu harus diambil, bisa kita dapatkan. Oke. Cuman caranya aja. Wawancara kah, kuesioner angket kah, atau tes kah, itu bisa menentukan. Jangan sampai karena masalah terbalik. Ya, guru saya ikung aja pakai angket ya. Masa guru saya ikung mencari datanya pakai angket? Wawancara dulu. Kalau banyak pesertanya, banyak respondennya, kan bisa pakai angket. Dan itu memang banyak orangnya kita susah. Pakai angket itu pun kita cuma mengambil sampelnya aja dari simulasi. Jadi misalnya 10 kelas, ambil aja sampelnya 5 orang per kelas secara random sampai acak. Itu sudah mewakili mereka. Memang sampel itu tidak ada ketentuan baku berapa orang. Cuman ada beberapa perguruan tinggi menetapkan. Bila misalnya 75 diambil 37 orang, 50 tambah 1. Perguruan tinggi yang lain lagi. Ada yang dari sekian misalnya dari 30 orang siswa, ambil 5 aja. Cukup mewakili.
Kayak orang minum teh ya, diharum saya simpel ya. Oke gitu. Ya. Nah, masalahnya teh itu bukan manusia. Tapi kira-kira dalam kasus yang sama, kita mengambil random sampling, itu kurang lebih mewakili aja. Asal diacak, jangan dipilih orangnya. Kalau dipilih ya sudah rekayasa. Acak aja nih, absen nomor 1 sampai 5 bertahan, semua kelas. Kayaknya mewakili aja. Saya baca buku memang nggak ada berapa batas sampel itu yang pasti. Tapi ketika kita yakin bahwa jumlah sampel itu telah mewakili yang lain, oke lah. Tapi jangan diyakin-yakinkan. Saya hitung dikit dia cukup. Hanya seorang meyakin. Ini orangnya banyak 40. Wah ini saya hitungnya cukup baik. Itu yakin serangan itu. Mau yang kayak gitu. Hanya seorang yakin. Tapi kan kalau kita melihat pemilihan ya, artinya yakin akuratnya tinggi sekali. Itu 50 tambah 1. Ya? Jumlah Anda 40. Sampel yang paling mewakili dan itu akurat 50 tambah 1. Wakili yang lain. Coba sidang DPR. Kalau quorumnya 50% tambah 1 orang mewakili. Bila kurang berarti ada mewakili, ada sah. Tuh kan? Di dalam penelitian itu adalah seperti itu. Kalau orangnya banyak, kan misalnya kemampuan bahasa Arab ini kelas 11. Sementara kelas 11 nya kan 10 kelas. Ya kita ambil ya, paling banyak 10. Kita separuh-separuh berkaan. Beberapa. Tapi ya kita ambil secara random, acak. Yang diambil absen nomor 15 sampai 20 semua kelas. Oke. Anggap. Wah. Nah, maksud saya Anda nanti jangan salah pilih alat pengukur data. Disesuaikan dengan subjek objek penelitian Anda. Yang Anda teliti itu siapa? Mahasiswanya atau gurunya? Nah, jadi disesuaikan. Oke, kita masuk ke rancangan penelitian. Nah, rancangan penelitian seperti yang kita jelaskan ya sebelumnya. Anda sudah bisa merancang outline penelitian. Banyak yang harus dirancang, pembahasannya dan sebagainya. Kalau penelitian Anda itu penelitian lapangan, bab 1 itu kan sama ya? Sama kan? Latar belakang masalah, rumusan masalah, apa fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikan penelitian, apa lagi? Definisi operasional, sistematika penelitian. Ya deh itu sudah harus dikirakan lagi. Maksudnya sub-subnya itu isinya apa ya dikirakan deh. Subnya itu judul-judulnya itu harus lagi. Nah, masuk ke bab 2 ada dasar teori. Ini yang harus dirancang benar-benar. Supaya apa? Supaya teori landasan teori terstruktur dengan baik, tersusun sistematisnya. Anda misalnya nggak tahu Anda itu apa itu kompetensi pedagogi, kalau nggak dijelaskan ya. Orang membaca skripsi Anda apa itu? Berarti kan kita harus pengertiannya dulu. Apa itu pengertian kompetensi pedagogi? Kita baca, oh itu. Hanya pulang misalnya ruang lingkupnya. Dia meliputi penguasaan apa aja. Ini dijelaskan dalam buku. Kalau Anda baca buku, tahu mana ruang lingkupnya. Nggak mungkin dia ngatur orang-orang yang tengah jalan kan? Ngatur orang di kelas, mengelola kelas, bukan mengelola football spot. Ini kelas ini selama itu ruang lingkupnya. Hanya kurang langkah-langkahnya, langkah-langkah mengelola ini baik apa. Misalnya aja tuh saya mengarang sendiri tuh. Kemudian
misalnya cara mengelolanya dengan baik seperti apa, kemudian oke lah apa-apa yang ada. Bila kita membaca buku, bukunya ada, karena saya bingung-bingung, hati dalam tema-tema yang ada itu yang bagus apa. Setelah kita menemukan, ini kan kita punya referensi utama ya. Ini judulnya pas sama penelitian kita, pas judulnya nih. Kalau evaluasi, bukunya evaluasi juga ada kita punya. Udah kan kita, pengertian sudah ada, uang hidupnya itu juga sudah ada, ini kan? Buku ini kita kembangkan dengan buku pendukung yang lain, diperkaya. Pengertiannya kan ini cuma satu, cari pengertian di buku lain, cari buku yang lain, nanti kita simpulkan. Ya. Sama dengan tujuannya. Menurut buku ini tujuannya seperti ini, buku lain lagi tujuannya. Itu memperkaya. Nah, maksud saya, ketika kita banyak punya buku itu, mudah sekali kita membuat struktur pembahasannya. Mana yang permulaan yang bagus, mana yang kedua, ketiga, keempat. Jangan permulaannya, terakhir hanya pengertiannya. Ujung-ujung lah ya pengertian. Selalu pengertian itu di depan supaya kita ini punya address arahnya ke arah mana, dibahas apa. Nah, maksud saya merancang rancangan. Bab 2 kita itu, landasan teori kita itu, bila kita sudah kaya dengan materi, kita kaya dengan wawasan, strukturnya bagus, nanti rancangannya bagus. Dan itu kayak gambaran sebuah konsep yang utuh. Saya bilang ini kayak kursi ya. Kursi ini sandarannya di belakang. Masa sandarannya di bawah situ? Itu bukan konsep yang bagus untuk sebuah kursi. Nah, kita kan bisa mengatur itu kalau kita sudah kaya dengan materi. Yang bagus pembuatan seperti ini. Sampai kita menemukan masalah itu dengan segala inti dan pembahasan yang akurat. Nah, itu rancangan kita di landasan teori. Nanti di pembahasan itu juga merancang. Dari mana kita mulai? Kita bahas dari mana? Ada pembahasan itu dimulai dari teori induktif. Induktif itu hal-hal yang kecil dijelaskan menjadi hal-hal yang sangat besar. Dia dari dalam bahasnya. Kemudian dikembangkan set besar masalahnya menjadi sebuah formula yang utuh. Ada yang menulisnya itu secara deduktif. Dari hal yang besar merujuk ke hal yang kecil. Itu dirancang. Ya, mungkin juga ada yang atas bawahnya sama mungkin. Tapi harus ada hal yang spesifik terakhir yang ditemukan. Ya, karena kita arahnya kan ke penutup ya, kesimpulan. Harus ada itu. Nah, merancangnya itu pun dalam mengurai pembahasan, ya mungkin ada itu masuk ke langkah berikutnya ya, saya berikan. Ada cara kita ketika data itu kita dapatkan, kita kemudian mengolah dan menganalisis data. Nah, masuk ke yang dulu, yang 9. Jadi pembahasan yang ada itu pertama, ketika kita mengolah dan menganalisis data itu, ada reduksi data, ada display data, ada verifikasi data. Oke, nanti itu saya jelaskan nanti. Maksudnya di situ tuh ada klasifikasinya, nanti masalah itu kita klasifikasi. Ada kategorisasi, ada sinkron data. Kalau tadi kita punya judul tentang kompetensi pedagogi, itu pengelolaan kelas. Kalau kompetensi profesional, gimana dia menguasai materi. Nah, kalau kompetensi pedagogik misalnya, gimana kita membahasnya, dari mana kita mulai? Gimana kita mengukur bahwa dia itu punya kompetensi yang tinggi atau kompetensinya rendah? Nah, kita harus bikin parameternya, desain penilaiannya. Misalnya,
Anda baca aja buku. Ciri-ciri guru yang memiliki kompetensi pedagogik. Ciri-cirinya. Satu, dia bisa menguasai kelas. Dia bisa mengatur tata ruang kelas. Jadi anak-anak tuh kadang-kala yang sebelah sini pindah ke sebelah sana. Mun samuran gitu, siapa itu taruh saudaranya. Intinya merubah tempat duduknya. Janganlah sini pulang. Ya sini kan tidak sini. Jangan ini sebelah kiri terus. Sebelah kiri terus tuh kayaknya apa kan itu? Tidak ada orang namanya. Oh. Itu bisa gurunya pintar. Itu artinya gurunya berpotensi. Dia punya kriteria cat Anda. Kalau Anda baca bukunya, banyak dijelaskan oleh para ahli. Ciri-ciri guru yang banyak, ada 15 misalnya. Nah, kita kan punya desain untuk mengukur potensi itu. Kita sodorkan itu kepada gurunya itu, kita wawancara. Apakah Bapak mengatur kelas dalam semester itu dirubah-rubah? Apakah dia bersiswa? Oke, ya selalu. Oke lah. Nah kan ada selalu, sering, kadang-kadang. Ya. Tapi dalam seperti ini, ketika kita menyiapkan, kita udah dalam teori ya. Dalam teori dapat 15 kompetensinya. Kita bawa ke lapangan, set. Apabila guru itu punya 15 kompetensi itu tinggi. Yang 15 ada pada guru itu, berarti tinggi. Kalau dia cuma punya 12 misalnya, ya oke, kita bikin dulu tinggi sekali, tinggi sedang, rendah. Bagi 4 kan? Atau kalau bagi 3, bisa aja bagi 3, tinggi sedang rendah. Bila dia dapat semua kriteria itu 15 itu tercapai, ada pada guru itu berarti tinggi. Kalau 10 aja, saya sedang, ya kan? Kalau 5 aja, ya. Tapi itu sangat ketat. Artinya penilaian kita tuh kalau bakhil lah. Bakhil itu apa? Karena orang bila salah sedikit langsung rendah dia. Ya bagusnya tuh 4 lah. Tinggi sekali, tinggi, sedang, rendah. Nah, ini kan mungkin bisa, kalau tinggi sekali tuh hebat banget. Kalau tinggi oke lah. Nah kalau sedang, nah ini main-mainan. Kalau rendah tuh gurunya udah tahu dihadap betul. Ya no datang anak-anak kita hari ini belajar pikir. Ini siswanya ini kata kontak nah. Jadi sekarang ini ya, sini pada surau sini. Ya begitu. Nah, ketika kita sampai kepada kriteria yang kita inginkan, yang kita batasi itu, kita udah bikin kan desain penilaiannya itu sudah. Tapi Anda ingat, ketika membuat desain itu Anda sandaran Anda bisa. Ada referensinya, ada apa? Desain mengukur itu ada referensi yang Anda bikin sendiri. Menurut ini seperti ini. Nah, kamu tadi tanya nanti, kamu dasar bikinnya ini apa? Bikin penilaian ini apa? Kan orang kadang-kadang sekehendak, kalau dia bikin 3 aja. Ayo, kesian kan orang. Atau ada yang 2 aja, tinggi atau rendah. Maka kita berargumen, saya ngambil desain ini dari buku ini. Ada sama. Nah, gitu. Nah, kalau di buku penelitian ada. Nah, ketika kita menemukan itu, bahwa kita telah bisa mengklasifikasikan. Tiba ada klasifikasikan, ada kategorisasi. Tinggi sekali, tinggi. Itu sudah masuk kategorisasi. Kategorinya tinggi. Ketika kita bikin klasifikasi, bila dapat saya ini, berarti kelompok pertama sudah dibagi berapa kelompok klasifikasi. Nah, dari situ kita bisa menilai bahwa guru itu punya potensi, baik potensi profesional, potensi pedagogi, potensi kepribadian, potensi sosial.
Semakin kita punya wawasan, gambaran, bacaan tentang masalah yang kita teliti, semakin terbuka, semakin nyaman, semakin terbuka kita nih connect terus nih dengan masalah yang kita teliti, nyambung terus, mencari ini jangan ini. Tapi biasanya bila kita ini putus ya, imbahan udah rame ini connect banget sudah 2 tahun nih, bikin kategorisasi dengan minggu ini kawinan nih. Tuh minggu berikutnya tuh Pak sana biasa pulang dari mana mulainya nih. Anak-anak seperti itu. Jadi kalau kita bikin apa ya, skripsi ya 42 misalnya gitu. Tuh kadang-kala buku-buku tuh deh, buka sih ini buka, ini buka. Itu hanya mencari pengertian. Ya lagi itu. Siapa pengarahnya, tahun berapa? Kita akan beriman. Tapi bila awal saya kem datang akan pulang si pakinya buku-buku. Sudah bisa. Tapi kalau konsen aja terus. Nah maksud saya merancangnya tuh dari mana kita mulai, dari mana kita kemudian menganalisa, dari mana kita bikin kesimpulan. Tapi yang jelas kita tuh harus punya variabel-variabel yang dibahas itu apa. Harus tahu dulu tentang tentang minat misalnya. Yang saya bahas tuh 1, kehadiran, 2 itu variabel. Ini kehadirannya, ini perhatiannya, ini tugasnya, itu sudah ada. Jadi itu termasuk juga merancang sudah gitu kan. Artinya itu terstruktur sudah. Nah kita teliti ini jangan ini judulnya apa misalnya pembelajaran bahasa Arab atau metode pembelajaran bahasa Arab apa namanya. Kita kada bisa mengidentifikasi apa yang harus terjadi itu susah. Anda harus bikin klasifikasi dulu. Ini yang saya teliti 1, 2, 3, 4 bikin variabel. Nanti kalau udah jadi itu tinggal yang ini jawab, ini. Jangan tangan kosong ya. Apa ditulis ini? Apa ditulis? Bingung ini. Evaluasi misalnya. Oke. Evaluasi harian, mingguan, bulanan, tahunan. Karena wawancara, evaluasi hariannya seperti apa Pak? Saya setiap masuk kelas kata gurunya, akhir pelajaran saya selalu menanya anak-anak itu, mereka paham nggak dengan pelajaran saya? Oke. Oh udah, berarti kan evaluasi hariannya sudah dapat gitu. Hanya evaluasi mingguan ini. Kenapa lah wawancara? Ya apa evaluasi mingguan ini? Setiap minggu saya merangkum untuk pelajaran yang sebelumnya. Saya tanya kepada dapat pulang nih kalau saya. Nah itu arahnya itu ada, langkahnya itu ada, terstruktur ini yang digawe. Jangan bingung. Apa evaluasinya digawe itu? Evaluasi itu bangun aja bang. Ini ada bisa merancang, ada bisa. Implementasi tadakah mubasyarah dalam pembelajaran bahasa Arab. Ada di antara faktor pentingnya juga harus bisa merumuskan masalah itu yang pertama. Sebelum Anda masuk ke kategorisasi model variabel tadi ya, rumusan masalahnya harus jelas. Dari rumusan masalah itu ada Anda kemudian bikin variabel-variabel. Misalnya kan pertama rumusan masalahnya bagaimana implementasi ya? Bagaimana implementasinya itu secara umum. Yang kedua, bagaimana langkah-langkahnya. Kemudian kita pikir apa saja karakteristik pada bahan kekayaan dalam belajar apa-apa. Sudah ada klasifikasi. Nah, yang pertama tadi bagaimana implementasinya itu diuraikan.
Diuraikan. Misalnya kalamnya, hewannya, kemudian pertanyaannya, kemudian seperti apa evaluasinya. Kalau langkah-langkahnya, ya jelas kita ambil dari buku kan. Teorinya apa? Kita sangat bergantung pada teori. Teori yang kita dapatkan sudah di bab 2 itu. Nanti kita terapkan di lapangan. Langkah-langkah yang kita miliki ada di teori itu dijalankan nggak waktu guru ngajar di kelas itu sesuai nggak langkah-langkahnya dengan teori? Kita amati. Kan ada observasi kan? Kita ambil satu untuk observasi. Kita datang ke kelas. Atau kita tanya aja sama gurunya, Bapak, langkah-langkah mengajar Bapak itu dalam mengajar ini apa aja? Nah, masuk ke langkah ketiga. Apa aja karakteristik pembelajaran dari mereka itu kita dapat membahas ciri-ciri itu seperti apa yang diterapkan oleh guru itu ini lain daripada yang lain. Jadi diklasifikasi itu, nah gawian itu disusun set ini. Kalau ini bagiannya ada anaknya 5, variabel 1 ini 5, variabel 2 ini 3, yang ketiga ini 1, itu yang dibahas. Kalaupun Anda bikin angket mencari data atau wawancara, Anda harus bikin pedoman wawancara ya. Kalau Anda wawancara, jangan kalau highlight. Dan pedoman itu sesuai dengan desain bikin Anda. Jangan keluar dari masalah. Kalau Anda tentang temanya TDK ya tentang itu aja. Kalau tentang langkah-langkahnya ya pertanyaan tentang langkah-langkah itu. Harus sesuai pedoman wawancara itu dengan pembahasan yang ada. Kalau pembahasannya ada 3, rumus masalahnya 3, ya yang keluar dari yang 3 itu. Kalau ada item yang pertama, oke yang pertama, yang kedua, ketiga. Jadi terstruktur. Gawian itu terstruktur. Pembahasan juga terstruktur. Nah itu kita tapi kalau sudah terstruktur itu berarti kita bisa merancang. Kita bisa merancang di teorinya, kita bisa merancang di pembahasan. Ingat ya, apa yang Anda bahas di bab 4 dalam pembahasan itu harus ada teorinya di bab 2. Jangan kadada. Jangan juga selalu ada. Nangka dada di sini, ya ada apa di situ? Yang ada dibahas, ini ada dibahas ini di landasannya banyak panjang lebar. Padahal ada pembahasan kadada, jangan juga. Jadi teori itu harus sesuai dengan pembahasan kita. Artinya bila di sini nih mau LMP, nggak salah LMP lah. Dia nak diolah orang tuh LMP juga. Jangan ini LMP, ini sanggawara, ini PAS. Teorinya LMP aja. Karena di sini yang dibahas tentang LMP. Kalau LMP. Jadi jangan dikampangi banget landasan teori itu. Kan jumlah halaman skripsi ini kan 60 ya. Landasan teorinya aja 50 halaman. Apanya lagi yang dibahas? Karena landasan teori nyaman mencari buku orang yang lagi sambung. Padahal ada connect nih. Kalau banyak kan. Nah dibahas gitu aja nih baca-baca ngomongnya. Jangan. Itu namanya apa? Besar kepala dan badan. Ada nggak orang ganal kepala? Kepalanya ganal? Kepalanya habis. Kenapa nih? Kan yang baik orang kayak itu. Badan, kepala. Oke ya. Nah itu dia. Artinya bisa-bisa kita tuh merancang. Penelitian itu dari pembahasannya, dari teorinya, termasuk itu kerangka berpikir.
Kerangka berpikir itu maksudnya di Lazar itu kerangkanya itu bagus, terstruktur, atapnya di atas, ya, dindingnya di samping, dasarnya di bawah. Oke lah, terstruktur, kerangkanya itu bagus, kerangka berpikir dalam pembahasan teori itu. Ya, maksud saya terstruktur tadi itu, baguslah susunannya itu, kerangka berpikir. Sistematis, termasuk dalam penyajian narasinya, nyambung. Paragraf pertama, kedua itu nyambung. Paragraf pertama kisahnya ini, nah kedua pulang. Kenapa kisahnya? Nah ketiga nyambung yang pertama pulang, tak putar-putar. Ya memang di antara kelemahan mahasiswa ya, kita lah, karena kita jarang menulis karya ini, mengalih banget dengan menarasikan kisahnya lah, itu. Ini mahasiswa ini pada maju skripsi, coba Anda jelaskan latar belakang masalah Anda. Orangnya latih belum dapat dia. Ditanya satu kata jawabannya beratus kata. Latih orangnya. Menjelaskan deh. Coba yang nanti skripsi kenapa namanya? Nah ikan panjang tadi ada nggak situ? Ada deh. Inya tuh pada tahu, cuman ngalihnya menggambarkan mau ditulis ini nampak. Itu dia, itu satu dengan kita. Ada juga, coba jelaskan latar belakang ini. Senyum sini. Ada menguasai. Yang hebat itu dia nggak mau ini skripsi mukanya ya apa dia nih coba ya Anda kalau jujur menggawe skripsi ya 100%. Anda sendiri yang menggawe nulis apa tanya ya sub itu kan munakasah itu bab 1 sampai 5 ya kan. Tapi kalau Anda capek menulisnya, waduh nulis ini satu sub aja sama halaman lagi nulis lagi. Ya kadang-kadang mesti punya orang kan, tapi membanding-bandingkan kan membaca loh apa gitu. Lagi hafal bukunya halaman berapa? Cetakan mana? Tahun berapa? Iya ada. Harap banget kok. Tapi kita tuh bisa menjawab aja bagus. Artinya kita tuh menguasai materi. Kita kan ya orang dalam munakasah itu pertama kan wawasan umum. Wawasan umum itu artinya hal-hal yang berkenaan dengan itu walaupun jauh tapi ada hubungannya. Kita kan membahas kompetensi profesional ya. Misalnya dalam studi kita. Anda tahu nggak berapa macam kompetensi? Nah, bukan yang pembahasan kita kan, tapi tetap berhubungan. Kompetensi guru itu ada berapa macam? Kita cuma bahas kompetensi profesional. Tapi kita dituntut oleh seorang penguji ingin tahu yang lain ada berapa. Oh sebutkan. Oh itu ada apa? Potensi profesional, pedagogik, itu ada sosial. Nah, terus itu yang wawasan. Lupa ya ada tahun itu gini, jangan tahun ini. Aduh. Nah, itu dia wawasannya adanya. Yang kedua penguasaan materi. Nah ini dia. Nah wanita tutup boleh. Ini bila Pak ditakoni buka lu seperti ini.
balik tanah aja bukan ada lampu tahun. Aduh, ada memasak ya. Dan dahulu nilainya itu. Bahkan dahulu tuh ada yang ada naik, ada lulus. Dasar skripsi dasar tahun. Nah, ada berapa kali itu terjadi itu? Tahu di Hamdan. Tahu kami yang nama di sini tahu. Namanya Pak. Padahal penjelasan di dalam sini itu ada. Ciri-ciri guru profesional. Tulisnya di sini ada 5. Coba Anda sebutkan ciri-ciri guru profesional. Punya seorang mana di sini 5 ada. Ya ada tahu. Ya pun seorang aja ada tahu. Seorang menulis. Seorang kamu di sini kan ada. Nah, itu dia. Jadi ya, bosan materi. Ya, masalah metode, mulai penulisan itu. Baik, ini sampel ini kan sudah kita bahas. Sampel itu yang mewakili populasi ya. Jumlah orang yang mewakili populasi. Populasinya ada 150, kampanye 55. Oke. Nah ini pengolahan data ini nanti ya. Oke, saya kira ini yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari yang paham. Nanti mungkin ya suatu saat saya punya waktu nanti saya tampilkan nanti skripsi itu dari apa. Oke, ada pertanyaan? Paham semua, ada paham berbeda. Mesti ada paham ada ya. Untuk yang penelitian kan ada yang kualitatif dan kuantitatif. Itu tuh lebih identik dengan penelitian lapangan. Kalau yang studi pustaka kan kemarin tetap juga kan pakai konsep yang kualitatif kuantitatif itu atau terlepas sama sekali dari dua macam itu. Oke, dengarkan ya ini kadang-kadang mahasiswa cerita. Pertama kita bedakan dulu kualitatif dengan kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu biasanya kan berkenaan dengan hitungan-hitungan dan rumus-rumusnya. Pembahasan utamanya itu menggunakan rumus statistik, angka-angka. Itu sudah kuantitatif. Tapi kalau skripsi Anda itu hanya menjelaskan, mendeskripsikan, misalnya nilai-nilai akidah dalam surat apa, menjelaskan biasa saja. Misalnya sulasi mazid biharfin di surat Ali Imran ayat ini sampai kualitas menjelaskan itu ada hitung-hitung. Bedakan dulu ya. Anda harus bisa bedakan ini kualitatif, ini kuantitatif. Biasanya judulnya itu kalau kuantitatif pengaruh. Nah kan berapa pengaruh ada misalnya di kategori apa korelasi, efektivitas, apa lagi tadi komparatif, nilai misalnya prestasi belajar, bicara tentang minat, harus terukur kan. Nah itu bisa kuantitatif, judul-judul seperti itu. Kalau yang cuma upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar itu kuantitatif, kita menjelaskan itu satu. Nah kalau penelitian perpustakaan seringkali itu kualitatif, karena dia menjelaskan tadi. Kalau penelitian perpustakaan ya itu seringkali kualitatif dengan menggunakan content analisis. Content analisis itu artinya dia menganalisis isi yang ada di buku narasinya tuh.
Jadi, nah, apabila kita sudah bisa membedakan antara kualitatif dengan kuantitatif, maka itu kita bisa masuk ke ranah lapangan atau perpustakaan. Tapi seringkali penelitian perpustakaan itu kualitatif. Dia kan nggak lapangan ya, nggak menghitung. Nah, kalau di lapangan itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Kalau lapangan itu berkenaan dengan angka-angka, sumber statistik dan sebagainya, kuantitatif. Misalnya kayak korelasi tadi ya, korelasi prestasi, korelasi profesional seperti ini, yang prestasi pelajar siswa. Kalau lapangan kan di sekolah mana? Lapangan kan itu kuantitatif. Tapi dalam upaya guru dalam memberikan edukasi pada siswa ini salah, itu kualitatif. Karena cuma menjelaskan, menarasikan, narasi berbalik. Gitu ya. Nah, cuman begini, istilah kualitatif dan kuantitatif, kalau saya cenderung itu menyebutnya semua pendekatan kualitatif, pendekatan. Kalau jenisnya penelitian lapangan atau perpustakaan. Jadi kalau Anda nanti menulis jenis dan pendekatan dalam penelitian Anda, ya bisa aja jenisnya penelitian lapangan, pendekatan kualitatif. Tapi jelaskan dulu lapangan itu seperti apa, ini narasinya, penjelasannya. Kalau kualitatif itu apa yang maksud dengan kualitatif dari sekarang? Ini di buku lah. Tapi memperjelas ya di YouTube apa itu kualitatif, apa itu kuantitatif, pendekatannya. Nah, YouTube tuh memerlukan bisa ya, bukan kota ya. Tapi di anu aja, di apa? Nggak usah di anu aja, beritanya saja. Ada sudah banyak. Nah, jadi kada mesti penelitian lapangan itu kuantitatif kualitatifnya, tergantung judulnya. Tapi kalau perpustakaan seringkali kualitatif, karena kan yang kita bahas ini narasi-narasi di situ. Kita nggak kemana-mana. Kalau menurut saya sekarang ini kalau penelitian perpustakaan lebih enak karena bukunya banyak. Sama kadang sambil ya kita memang betul-betul beli buku tadi. Banyak kan buku-buku ya, buku apa? Link-link buku. Nah, kalau mau lapangan ya kan. Cuman maksud saya biro skripsi ini memperluaslah bahasa. Jangan anak haruslah ya. Itu problematika belajar bahasa Arab di mana. Ya. Saya lebih senang itu pembahasan bahasa Arab. Kayak sulasi. Ada kalau dulu kita waktu saya jadi anunya, wow aja, wow. Harfu wow. Wa ma'aniha di surat Al-Waqi'ah. Wow, kan banyak arti wow ini kan? Ada untuk ini, untuk ini. Nah, jadi skripsi. Nah, saya udah bilang sebelum diperluas aja, jangan terlalu sempit pembahasan. Karena menurut saya itu lebih bermanfaat daripada upaya guru mendekatkan meditasi. Tahu ya upayanya apa? Ya, dia apa lagi? Nambah kosakata atau yang materi. Nah, cuman dalam materi pembelajaran metode penelitian lah, yang saya maksud ini mahasiswa paham metode, mengerti, ada gambaran bab 1 seperti ini. Tapi kalau ada KS2, kurang lebih jelas gitu. Tapi kalau sudah ada anak 1, 2, kayak ini akan malah tujuan kayak ini nak. Awam lagi. Belum lulus lagi sudah. Oke, masih ada pertanyaan? Oke. Ya, mudah-mudahan paham. Kita masuk nanti akan datang ke
cara mengolah data dan menganalisis data. Insyaallah. Absen sudah semua? Hari ini oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.